Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiani dengan NIM 194111111055. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap kebutuhan bagi ibu hamil dan menyusui. Definisi ibu hamil dan menyusui. Kehamilan adalah suatu keadaan yang istimewa bagi seorang wanita sebagai calon ibu, karena pada masa kehamilan akan terjadi perubahan fisik yang mempengaruhi kehidupannya, pola makan dan gaya hidup sehat, dan membantu perkembangan janin dalam rahim ibu. Oleh karena itu, para calon ibu harus memiliki gizi yang cukup sebelum hamil dan lebih lagi ketika hamil. Kehamilan akan memicu perubahan baik secara anatomis, fisiologis, maupun biokimia. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil adalah menu seimbang, porsi kecil tapi sering, menghindari makanan yang berbumbu terlalu merangsang dan tinggi lemak, mengutamakan konsumsi bahan makan segar, serta cukup serat. Pemberian ASI air susu ibu merupakan nutrisi ideal untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi secara optimal. Yang kedua yaitu komplikasi kesehatan kehamilan implikasi zat. Jika ibu hamil sudah kekurangan nutrisi, maka bahaya kesehatan saat masa kehamilan pun tidak bisa terelakkan. Bayi lahir cacat atau keguguran bisa terjadi jika asupan nutrisi kurang, terutama zat gizi mikronutrien yang mempunyai peran sangat besar bagi kesehatan ibu dan calon bayi. Komplikasi kehamilan seperti pendarahan, prapersalinan, dan pasca persalinan bisa saja terjadi jika seorang ibu kekurangan zat gizi mikro selama masa kehamilan. Berdasarkan jenis zat gizi mikro yang dibutuhkan ibu hamil, inilah akibat yang bisa ditimbulkan jika sang ibu kekurangan asupan mikronutrien. Yang pertama yaitu zat besi. Salah satu faktor penyebab seorang ibu hamil mengalami keguguran adalah karena kurangnya asupan zat besi yang dikonsumsi saat masa kehamilan. Yang kedua, asam folat. Kekurangan asam folat dapat menciptakan peluang terjadinya NTD, menciptakan peluang kelahiran dan dini atau prematur dan berat lahir rendah. Yang ketiga yaitu kalsium. Angka kecukupan kalsium sebanyak 1.300 mg per hari ternyata masih kurang dipenuhi oleh kebanyakan ibu hamil. Yang keempat yaitu yodium. Ibu hamil yang kekurangan yodium saat masa kehamilan bisa menghambat perkembangan jaringan otak dan saraf janin. Yang kelima, omega 3 atau fokus DHA. Ikan merupakan sumber nutrisi omega 3, terutama DHA. Jika seorang ibu hamil kekurangan DHA, maka bisa mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang menjadi lebih lambat. Keuntungan menyusui. Yang pertama, melindungi bayi dari kuman. Yang kedua, menyediakan nutrisi lengkap. Yang ketiga, jaminan asupan higienis dan aman. Yang keempat, membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas. Yang kelima, menciptakan kedekatan dan ikatan antara ibu dan bayi. Yang keenam, membantu rahim kembali ke ukuran normal. Yang ketujuh, membantu tubuh mengontrol pendarahan. Yang kedelapan, mengurangi resiko kanker payudara dan rahim. Yang kesembilan, membantu diet setelah melahirkan. Yang kesepuluh, hemat waktu. Kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang pertama yaitu energi. Ibu hamil memerlukan tambahan energi bagi dirinya sendiri selama kehamilan maupun untuk menunjang tumbuh kembang janin. Yang kedua yaitu protein. Transport protein melalui plasenta, terutama asam amino, yang kemudian disintesis oleh fetus menjadi protein jaringan. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, uretus payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu, dan persiapan laktasi. Yang ketiga yaitu lemak. Selama hamil, terdapat lemak sebanyak 2-2,5 kg dan peningkatan terjadi mulai bulan ketiga kehamilan.
Penambahan lemak tidak diketahui, namun kemungkinan dibutuhkan untuk protein laktasi yang akan datang. Yang keempat yaitu karbohidrat. Janin mempunyai sekitar 9 gram karbohidrat pada minggu ke-33 kehamilan, dan pada waktu lahir meningkat menjadi 34 gram. Vitamin E, vitamin A, vitamin B1, yang terakhir yaitu mineral. Jika orang normal memerlukan air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari, maka ibu hamil dan menyusui membutuhkan asupan lebih banyak. Kebutuhan yang lebih besar ini diperlukan untuk mendukung gizi anak. Kebutuhan air putih dan ibu mencapai 2,5 liter per hari. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.